Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rufinda. Saya dari Prodi Sastra Inggris dengan NPM 251111020. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Haji dan umroh. Pengertian haji, datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara telah ditetapkan. Pengertian umroh, menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Landasan, dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa dan haji mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah Syaikhlah dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat memberikan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Darqutni dan Tabrani. Keutamaan haji atau umroh: untuk membersihkan jiwa, diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Sabda Rasulullah, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan tidak bersegama dan tidak pula berbuat kefasikan maka ia terbebas dari dosa-dosa dari dosa-dosanya seperti pada dilahirkan oleh ibunya. Al-Bukhari 1891, Muslim 1350. Hukum haji atau umroh: mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah yang bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji atau umroh adalah Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Rukun dan wajib haji. Rukun: ihram, wajib ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tawaf, mabit di Mina, sa'i, melontar jumrah ula, wusta dan akabah, tahallul, tawaf wada, tertib bagi yang akan meninggalkan Mekah. Rukun dan wajib umroh. Rukun: ihram, tasawuf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib: berihram dari mikot. Apabila dilanggar maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Selanjutnya, ihram dan niat. Bacaan niat umrah: nawaitul umrata wa ahramatu bilha ilaihi ta'ala labaikallahumma umratan wa ahramu biha ilaihi. Niat umroh harus dilakukan di mikat yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai dan dihalai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki, dan adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai dan tetapi wajib menutupi semuanya auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebelum berihram disunahkanlah untuk mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan memakai minyak wangian di badan. Kemudian pakailah dua kain ihram, diutamakan berwarna putih sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus selain itu, menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Selanjutnya, larangan berihram: mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut, memotong kuku, menutup kepala bagi laki-laki, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, memakai wangian, berburu binatang darat, meminang dan melakukan akad nikah, bersetubuh sebelum tahallul dan berambu. Talbiyah: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika la. Bacaan talbiyah dibacakan sampai
Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan-larangan berihram baginya. Selanjutnya tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu dikelilingi Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya kalian berbicara dalamnya tawaf. Maka orang yang berbicara hendaklah tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. HR Tirmizi 960. Tawaf dimulai di Hajar Aswad, usap dengan tangan kanan, lalu cium jika menunggingkan tidak berdesakan atau menyakiti seseorang. Saat menciumnya, mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan dicium, atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan seraya mengucapkan Allahu Akbar tanpa diiringi dengan mencium tangan. Sunnah tawaf. Aromi, lari kecil bagi laki. Al-Ithiba, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Mengusap ruku yamami. Berdoa mencium Hajar Aswad. Berdoa di multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Salat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Minum air zam-zam dan mengusap Hajar Aswad setelah sa'i atau keluar Masjidil Haram. Selanjutnya sa'i. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah. Di dalam Masjidil Haram, sa'i adalah salah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilakukan sebanyak 7 putaran. Ada sa'i dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah. Keadaan suci, berjalan kaki atau berlari, memperbanyak zikir, menahan pandangan dan menjaga lidah, tidak boleh menyakiti orang lain, mensucikan jiwa raga. Selanjutnya rukun sa'i, berjalan ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i, lalu berdiri di Safa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan dan lalu mengucapkan Alhamdulillah Allahu Akbar 3 kali dan lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulang dengan 3 kali. Setelah itu turun dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah mengucapkan bacaan An-Bada yang ima badallah. Berjalanlah biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau. Lampu hijau bertanda. Disunahkan lari kecil di tempat sampai ke tanda lampu berikutnya, lalu berjalan biasa sampai ke Marwah. Ini dihitung sekali putaran. Sesampai di atas Marwah, menghadap ke arah Ka'bah dan mengikat kedua tangan seraya membaca dan berdoa seperti ketika di Safa, lalu berjalan biasa ke arah Safa pada tanda lampau hijau. Lakukan lari kecil sampai tanda berikutnya. Bisa sampai di Safa berarti telah mendapatkan putaran. Seperti ini dilakukan 7 kali dan akan berakhir di Marwah. Selama sa'i diperbolehkan baca Al-Quran, berzikir atau berdoa apa yang mudah baginya, atau membaca doanya Robat aghfiri warham innaka unsa'u karom. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Safa, di atas Safa berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan doa. Diulangi lagi ketika menyampai di atas Marwah. Berdiri di dalam 2 tanda lampu hijau. Dan Marwah dari Safa sampai ke Marwah dihitung 1 kali putaran. Sa'i berdiri di Marwah. Dan tahalul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Dan yang terakhir, dam. Selanjutnya adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan jangan ihram atau tidak dapat
menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam melakukan haji kiran atau tamatu, tidak ihram dari mikat, tidak mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melontar jumrah, dan tidak melakukan tawaf wada. Bagi yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Wukuf di Arafah, pahalanya semua dosanya diampuni oleh Allah SWT, walaupun dosanya sebanyak hitungan pasir atau sebanyak hitungan tetesan hujan dari langit, atau dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Al-Hadis. Dan mencukur rambut kepala ketika tukar itu setiap satu rambut yang dicukur pahalanya mendapat satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan. HR Tabrani wal Bazar. Baiklah, di sini saya akhiri tentang penjelasan haji dan umroh. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.